Saudara, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang tulisan dari Profesor Dr. Bagus Takwin, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Secara lebih mendasar, kepemimpinan bukan hanya bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin, tapi lebih jauh lagi bagaimana menjadi manusia. Nah, ini penting nih ya. Nanti ini ada kaitannya dengan ya konsep menjadi manusia dulu baru memimpin ya. Kalau manusia aja belum benar ya, lalu bagaimana dia bisa lalu menjalankan pemimpin ya. Nah, ini belajar dari sejarah itu. Sejarah menunjukkan pemikiran tentang kepemimpinan sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Ya. Juga tampil dalam pemikiran Cina kuno, Babilonia, Mesir kuno, India kuno, dan para sufi di Persia. Meski istilah leadership yang di Indonesia dipadankan dengan istilah kepemimpinan baru muncul dan digunakan pada pertengahan abad ke-19, kajian terhadap fenomena ini sudah jauh lebih tua umurnya. Literatur kuno itu memberi banyak masukan kepada kita untuk memahami fenomena kepemimpinan dalam berbagai konteks dan kondisi interaksi manusia. Plato, filsuf besar Yunani kuno, dalam Republik menggambarkan pemimpin yang baik adalah orang yang mengerti tentang kebenaran dan dapat membantu pengikutnya memahami itu. Apa itu kebenaran? Pemimpin harus mampu membantu pengikutnya mencapai kebahagiaan sebagai tujuan manusia. Manusia harus bersama-sama dengan orang lain dalam masyarakat untuk saling membantu mencapai tujuan itu dan pemimpin memfasilitasi usaha bersama menuju jalan yang benar bagi pencapaiannya. Kepemimpinan adalah kebijaksanaan yang memungkinkan manusia mengenali kebenaran, rasionalitas yang melahirkan kebahagiaan, dan moralitas yang menjaga kelurusan di jalan yang benar. Keutamaan seorang pemimpin adalah pengetahuannya tentang kebenaran dan jalan mencapai kebahagiaan manusia. Ya. Sejalan dengan gurunya, Aristoteles, murid Plato, menekankan pentingnya keseimbangan rasional, moral, dan sosial pada manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan. Pemimpin dengan rasionalitas dan moralitasnya membantu pengikutnya untuk menempatkan diri dalam kehidupan sosial dengan fungsi yang produktif. Mereka yang tidak mengetahui tentang pengetahuan yang benar, tujuan manusia dan bagaimana mencapainya tidak layak menjadi pemimpin. Begitu dua filosof itu menegaskan. Nah, di Cina, Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu meniadakan kediriannya, melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Kitab Tao Te Ching, syair 17. Ia melantunkan sebagai berikut. Pemimpin terbaik adalah mereka yang tak diketahui adanya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang terbaik berikutnya adalah pemimpin yang dicintai dan dipuji. Berikutnya adalah orang yang ditakuti. Yang terburuk adalah pemimpin yang dibenci. Para pemimpin terbaik menghargai kata-kata mereka dan menggunakannya secara hati-hati ketika mereka telah menyelesaikan tugas. Mereka, orang-orang berkata, menakjubkan kami melakukan itu semua sendiri. Seperti langit dan bumi yang tidak mewakili diri sendiri, tetapi mewakili ke seluruh alam. Seorang pemimpin adalah orang yang mewakili para pengikutnya. Lebih jauh lagi mewakili harmoni semesta
Semesta mewakili Tao. Ya. Tata cara alami yang sejak sedia kala menata alam semesta jauh sebelum manusia ada. Pemimpin seperti angin dan pengikut seperti rumput. Kemana angin bertiup, ke sana rumput bergerak. Jika pemimpin menuju jalan yang salah, salah pula gerak pengikutnya. Agar tak salah bergerak, pemimpin harus merujuk pada bumi, yang merujuk kepada langit, yang merujuk kepada Tao. Standar manusia adalah bumi, standar bumi adalah langit, dan standar langit adalah Tao. Kepada Tao semua merujuk. Jadi, diambil dari Feng Yulan itu. Tao meski tidak terkatakan maknanya, tetapi dapat dipahami sebagai harmoni yang terentang di alam semesta. Tata cara alam menjaga diri selama miliaran tahun. Maka pemimpin adalah harmoni, kesediaan, dan kelenturan mengikuti alam. Seperti alam menyediakan kebutuhan manusia, pemimpin harus mau memikirkan dan menyediakan kebutuhan pengikutnya. Kepemimpinan adalah pelayanan, bukan kedirian atau kepribadian. Seorang pemimpin yang bijak seperti air membersihkan dan menyegarkan segala makhluk tanpa pilih kasih dan tanpa penilaian. Bebas dan tak kenal takut masuk ke bagian terdalam setiap benda, cair dan responsif, mengikuti hukum dengan bebas. Seperti air, pemimpin yang bijak menghidupkan dan mengembangkan. Pemimpin juga seperti bidan membantu melahirkan bayi, bukan memberikan atau menciptakan bayi. Kebaikan dan kesejahteraan lahir bukan dari pemimpin, tapi difasilitasi oleh pemimpin. Konfusius juga mengikuti Tao, tetapi berbeda dengan Lao Tzu. Ia menekankan pentingnya kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam kenyataan selalu hidup bersama dengan manusia lain. Alam telah menempatkan manusia dalam sebuah kehidupan sosial. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat menjadi bagian penting dari hidup manusia. Konfusius menekankan bahwa seorang manusia dalam hubungannya dengan manusia lain harus mengikuti tata cara kehidupan yang telah dibangun oleh para orang bijak kuno sesuai dengan tata cara alam Tao. Dan dalam kitab Mencius dituliskan petunjuk bagi manusia tinggal di dalam rumah besar dunia ini, mempertahankan posisi yang betul dalam dunia dan mengikuti Tao yang agung dari dunia ini. Semua perilaku manusia harus merujuk pada alam yang telah miliaran tahun menata diri dalam harmoni. Alam pun telah menunjukkan apa itu pemimpin dan bagaimana harus berperilaku. Bagi Konfusius, hakikat ideal penguasa dan pemimpin seharusnya dimiliki orang-orang yang diberi nama penguasa atau yang dalam sebutan Cina disebut sebagai jalan bagi penguasa. Seorang yang menjadi pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai penguasa. Seorang penguasa adalah seorang yang mengatur rakyat. Mengatur adalah meluruskan. Jika seorang penguasa membuat rakyatnya jadi menyimpang, maka ia tidak layak disebut pemimpin penguasa. Namanya harus diubah sesuai dengan perilaku aktualnya atau perilaku aktualnya diubah agar sesuai dengan namanya sebagai penguasa. Kaisar sebagai pemimpin adalah putra langit yang mendapat mandat dari langit, yang menunjuk kepada Tao sebagai tata cara alam menampilkan harmoni. Oleh sebab itu, ia harus memerintah dengan menjalankan aturan-aturan dari langit. Namun, jika ia melakukan korupsi, maka ia bukan lagi penguasa, ia adalah koruptor.
Kepemimpinan bagi Konfusius adalah pengaturan atau pelurusan segala hal yang menyimpang dan dari tata cara alam. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana di Babilonia melalui catatan-catatan dalam Gilgamesh ditunjukkan bahwa kekacauan dan kerusakan sebuah masyarakat berkorelasi positif dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Semakin buruk kondisi sosial ekonomi masyarakat, semakin besar distorsi kepemimpinannya. Semakin menyimpang pemimpin dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Semakin kacau kondisi masyarakatnya. Cerita yang sejalan kita temukan juga dalam Ramayana dan Mahabharata yang merepresentasikan masyarakat India, juga dalam cerita-cerita kepahlawanan Eropa. Kepemimpinan adalah sesuatu yang erat hubungannya dengan kondisi masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang bersama-sama berusaha mencapai tujuan tertentu, mencapai kesejahteraan. Di sana kita mendapat insight tentang kepemimpinan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan dan tujuan hidup masyarakatnya. Kepemimpinan menempel dalam praktek keseharian masyarakat kuno, dalam tindakan-tindakan mencapai kesejahteraan bersama. Prasasti prasasti Mesir kuno pun menunjukkan peranan pemimpin dan kepemimpinan dalam masyarakat. Ya. Ketegasan pemerintah ada di mulutnya, ketajaman persepsi ada di hatinya, dan keadilan di lidahnya. Itulah kualitas pemimpin dalam cerita tentang Firaun yang tertuang lewat goresan-goresan hieroglif. Hieroglif ya. Kepemimpinan digambarkan sebagai perpaduan antara pikiran, ucapan, perasaan, dan kehendak untuk menghasilkan peraturan yang tegas, kebijaksanaan yang menenteramkan, dan keadilan yang mensejahterakan. Ajaran-ajaran kuno tentang kepemimpinan dan tentang pemimpin dan kepemimpinan memberi insight kepada kita bahwa karakteristik pemimpin dan kepemimpinan diturunkan dari konsep manusia, masyarakat, dan tujuan masyarakat. Plato dan Aristoteles terlebih dahulu menjelaskan siapa manusia, hakikat masyarakat, dan tujuan hidup manusia yang akan dicapai melalui kehidupan bersama. Lao Tzu dan Konfusius menegaskan dasar-dasar kosmologis, asal-usul alam, dan hakikat manusia sebagai bagian alam semesta bagi pemimpin dan kepemimpinan. Kisah-kisah dari Babilonia, India, dan Mesir menunjukkan dasar kepercayaan tentang dewa-dewa, asal-usul alam, dan manusia bagi penentuan kriteria pemimpin dan kepemimpinan. Setiap konsep pemimpin dan kepemimpinan selalu diletakkan dalam konteks kehidupan bersama. Dan itu memberikan alasan lebih kuat bagi pemahaman tentang kepemimpinan sebagai hal yang termasuk dalam kategori relasi. Kita akhirin di sini dulu, nanti kita lanjut dalam aspek dan faktor kepemimpinan ya.